Dan ini adalah 8 daerah yang paling mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini karena adanya Halo Sensikers, kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bencana alam di 2021 ini sudah terjadi dan sudah ratusan bencana selama ini. Dan memang akhirnya ini adalah sesuatu yang nggak perlu diramalkan, ya pasti akan terjadi. Tetapi ada baiknya dengan kita mencoba untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi ini, harapannya kita bisa menyiapkan. Dan kali ini saya mau menyoroti tentang 8 provinsi yang menurut BMKG sangat mungkin dan sangat rawan untuk didatangi atau terjadi bencana alam, terutama yang berkaitan dengan hidrometeorologi basah. Nah, apakah daerah kalian salah satunya? Yuk kita akan lihat, tapi kita harus lihat dulu berdasarkan kartu kira-kira kita mau menyoroti dari mana. The page of source, kita meminta untuk tahu dulu bencana ini apa. Karena jika tidak, kita akan percaya bahwa ini disebabkan oleh makhluk halus, oleh ratu penguasa setempat, oleh sesuatu yang ya kalau percaya seperti itu monggo, tetapi akan lebih baik jika kita membackup pikiran kita dengan semua pengetahuan logis yang selama ini juga kita dibesarkan dan sekolah menggunakan pengetahuan itu tadi. Terutama jika ternyata ini adalah sebuah siklus yang pasti akan terjadi dan terjadi terus-menerus. Ini karena apa? Karena sebuah fenomena yang disebut sebagai La Niña atau La Nina. Nah, kita akan coba cari tahu apa sih namanya La Niña itu. Kita coba akan lihat dan kita akan dapatkan. Sebenarnya La Niña itu tidak sendiri. Sama seperti dua mata pedang ini, La Niña ini adalah dampak dari El Niño atau El Nino, begitu tulisannya. La Niña dalam bahasa Hispanik atau Spanyol ini artinya adalah anak perempuan atau sang putri. Dan El Niño adalah anak laki-laki atau sang putra. Dan jika El Niño di sini diasosiasikan dengan hawa panas, maka La Niña ini diasosiasikan dengan hawa dingin yang terjadi karena penurunan suhu permukaan air laut di bagian timur dan tengah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu di mana, Mas Darko? Sebelah timurnya Pulau Papua atau Irian Jaya. Nah, di sebelah timur itu yang ada Hawaii di situ itu adalah Samudra Pasifik. Nah, jadi terjadi penurunan suhu permukaan laut, ini menurunnya 3 hingga 5 derajat yang terus kemudian menyebabkan angin ini berembus dan menciptakan kelembapan tertentu di udara di sekitar Indonesia, terutama di tempat-tempat di mana 8 wilayah ini ada. Nah, karena kelembapan ini tinggi, yang terus kemudian menjadi hujan deras dengan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Siklus ini biasanya akan terjadi selama 5 bulan. Maka dengan kita mengetahui apa itu La Niña yang disebabkan oleh El Niño, kalau El Niño ini adalah hawa panas tapi tidak berakibat secara langsung, walaupun mungkin kemarin sempat ya waktu kemarau itu suhu derajatnya ini sangat tinggi dan beberapa tempat kekeringan, mungkin saja ini juga penyebab dari El Niño itu tadi. Tapi yuk kita sekarang akan lihat dari kartu berikutnya apa yang harus kita waspadai. Kartu apa yang kita keluar? Oke. Jadi kita sebenarnya tahu bahwa ini adalah satu hal yang berulang lagi. Curah hujan yang tinggi. Dan kita tahu bahwa Indonesia yang cuma 2 musim ini, kita tahu kalau nggak panas ya curah hujannya tinggi. Dan ini disebut sebagai bencana hidrometeorologi basah. Yang artinya segala sesuatu disebabkan oleh tingginya curah hujan yang menimbulkan, ya kalau kena tanah yang bergeser, jatuh ke gravitasi, namanya tanah longsor. Atau tiba-tiba stream atau aliran di dalam sungai ini meningkat, maka jadilah banjir. Atau meningkatkan perbedaan suhu sehingga terciptalah badai. Nah, hal seperti ini tidak terjadi sekonyong-konyong. Jika ada satu daerah terjadi, maka di tahun ini pasti akan terjadi lagi. Maka waspadailah dari pengalaman yang ada dan tidak terus kemudian jadi kaget atau jadi menjadi korban daripadanya. Daerah yang paling terdampak kalau kita lihat dari sini itu sebenarnya adalah yang harus waspada dan selalu siap, karena memang hidrometeorologi basah ini memerlukan ya tempat-tempat yang dulunya banjir, pengendalian arus air, resapan, ini harus diperhatikan terutama di daerah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mengapa di situ? Karena tempat-tempat ini adalah yang paling terdampak dan dengan kelembapan yang tinggi, terutama di pesisir pantai ini memungkinkan untuk terjadi banyak hal yang kalau tidak dimitigasi dengan awal akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan
kemudian banyak sekali turunnya korban. Sehingga jika itu terjadi, maka kita harus tahu bahwa ya, selain kita berserah diri pada Tuhan, kita juga jangan bodoh dan berusaha untuk bisa menanggulangi ini. Dan ini adalah 8 daerah yang paling mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini karena adanya perubahan suhu disebabkan oleh El Nino ini tadi. Daerah tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Padang salah satunya. Terus kemudian sepanjang Jawa di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan kalau Sulawesi, seperti saya sudah bilang, ini Sulawesi Selatan. Nah, untuk daerah timur selain itu, seharusnya semuanya akan aman-aman ya, kecuali Tuhan berkehendak lain. Tetapi daerah tersebut yang sangat memungkinkan curah hujan yang sangat tinggi dan terjadi hal-hal seperti itu tadi yang saya sampaikan. Sehingga jika itu yang terjadi, maka ini kan sebenarnya satu hal yang selalu terjadi dan terjadi lagi. Maka daripada itu ada baiknya kalau ini semua harus dipersiapkan dari awal jika ingin pergi ke tempat tersebut atau melewati, atau kalau tidak ditunda saja dulu. Karena tempat-tempat tersebut jika terjadi sesuatu yang tadi saya katakan, pasti akan mengalami satu dampak yang lebih berdampak dibandingkan tempat lain yang ya tidak artinya di tempat itu hujan, tempat lain enggak, tapi ini memungkinkan potensi yang seperti tahun lalu akan terulang lagi di tahun ini. Dan jika ternyata memang kita harus pergi atau ada di tempat tersebut, maka ada baiknya lakukan mitigasi atau lakukan banyak hal yang mempersiapkan hal-hal seperti itu. Seperti di Jakarta, artinya akan rawan banjir, maka ada baiknya dipersiapkan dari sekarang. Atau kalau tidak ya, memang ini adalah satu hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus mengajak orang-orang setempat untuk mempersiapkan hal seperti ini. Dan hujan bisa turun kapanpun juga. Dan memang jika ternyata terjadi sesuatu yang sangat kita takutkan dan tidak bisa kita kendalikan, jika ternyata banjir pasti akan datang dan ini hanya tinggal menunggu waktu, ada baiknya sebaiknya mengungsi dulu atau berpindah tempat. Sampai ini semuanya selesai, maka kita bisa kembali lagi. Jika ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan, maka ada baiknya kita juga mempersiapkan dengan baik dan jangan sampai kita malah akan kaget dan berpikiran seakan-akan ini adalah bencana, azab, dan sebagainya, yang padahal ini adalah kebodohan kita karena kita tidak belajar dari masa lalu dan tidak mengerti pola yang terjadi setiap tahunnya. Apalagi yang akan kita lihat, nah balik lagi di sini, tetap berikan satu pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak dan lansia. Dan paling utama di sini, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bantu orang-orang ini tadi. Dan juga sebaiknya kita selalu bersiap akan semua kemungkinan yang terburuk. Tapi jika ternyata kita di tempat yang aman, bukan berarti kita juga aman juga di sini, maka ada baiknya kita siapkan semuanya karena segala hal itu sangat mungkin untuk terjadi. Dan terakhir, untuk menutup ini, saya akan ambil kartu yang akan menunjukkan bahwa apapun tadi, kita adalah tuan atau pemimpin dari diri kita sendiri. Dan kalau ternyata ini tidak sesuatu yang memang harus dilakukan saat ini, maka tundalah. Karena kondisi seperti saat ini, dalam kondisi PPKM juga, di mana Rusia dan China juga masih tinggi tingkat COVID-nya, ada baiknya kita bisa menunda ini. Dan jikalaupun ternyata ini harus kita lakukan, maka waspadalah, dan jangan pernah lengah apapun juga. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Silahkan hubungi nomor di bawah kalau ingin dibacakan tentang masa depan kalian. Terima kasih untuk kalian dan keluarga, dan jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.